jadi teman, padahal nanti dipengaruhi. Wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu. Wa irsadan itu bisa dimaknakan buat apa? Buat basecamp, buat tempat menunggu saat yang ditentukan. Liman bagi orang-orang haraballahu yang memusuhi Allah wa rasulahu dan rasul-rasulnya min qablu, memang sejak dulu. Walayah likunna in aradana ilal husna, ketika dia ditanya, loh saya ini tidak akan pernah ngapusi, nipu dan lain sebagainya, saya bangun masjid itu untuk kebaikan ente semua, begitu. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Wallahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala yashhadu, mempersaksikan innahum lakadzibun, dia mah bohong. Begitu. Allah yang tahu, Nabi Muhammad tidak tahu. Maka ketika Nabi Muhammad mau mendatangi undangan diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la takum fihi abadan, maksudnya jangan berdiri kamu di dalamnya selama-lamanya. Maksudnya la takum itu aqimis sholat. Karena apa? Diundangnya Rasulullah itu untuk mengimami jamaah. Minimal kalau Rasulullah sudah jadi imam jamaah di masjid itu kan wah rame Rasulullah. Tuh. Itu saya tadi jamaah di sini rame. Jadi kalau jamaah kan rame kan? Nah, iya, kalau jamaah sendiri mau makan. Yang salah memang. Enggak ya. Nah, la takun fihi abadan. Kamu jangan sholat itu sekali yang pokoknya seterusnya jangan. Laman tidak sisa alat takwa, maka ada masjid sisa alat takwa yang dibangun dan diurus berdasarkan atas ketakwaan kepada Allah min awal yaumin, dari sejak awal di masjid dibangun atas ketakwaan Allah. Ahakku antaku mabihi, lebih berhak untuk ditempati sholat. Yang dimaksud itu adalah masjid Kuba. Ada yang mengatakan masjid Nabawi itu. Kalau masjid Kuba itu ditetapkannya sebelum Rasulullah masuk Madinah, tapi membangun masjidnya itu duluan Madinah. Kuba itu setelah Madinah rapi, Kuba baru dibangun. Tapi kan cikal bakalnya sebelum masuk Madinah Rasulullah ini masjid Kuba ya, masjid dia. Nah, ya itu namanya pendapat. Maka masjid Kuba Nabawi itu akhaku antaku masjid lebih berhak untuk ditempati sholat daripada masjid yang dirot itu. Fihi rijalun, nah ini nanti di dalam masjid itu rijalun yuhibbuna ayyatahharu, adalah tempat orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah sangat cinta suka sama orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwani khairun. Apakah masjid yang dibangun atas rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap ridhonya itu lebih baik aman assasa dibanding dengan orang-orang yang membangun masjid kan bunyanahu ala syafa jurufin harim fanharobihi fi nari jahannam, yaitu karena hanya tingkah laku yang tidak menunjukkan pada ketakwaannya, justru dia dengan masjid itu seakan-akan dia membangun masjid di pinggiran tebing terus runtuh sama orang-orangnya gitu. Maksudnya runtuhnya itu ke dalam neraka, tapi diibaratkan di tebing naruh jahat, tapi nari jahat. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi di sini jelas fungsi masjid itu rijalun yuhibbuna ayyatatahharu,
kalau dimaknakan masjid itu tempatnya orang yang mensucikan diri. Ada orang mensucikan diri dari kekotoran sebelum dia ke masjid, maka dengan 2 rakaat atau sekian rakaat dia akan bersucikan. Atau ada orang yang masuk ke masjid terlanjur berbuat dolim, maka haram bagi dia keluar masjid sebelum dia berusaha mensucikan dirinya. Dengan apa? Mau dengan wudu, mau dengan istighfar, mau dengan sholat, mau dengan berdoa. Maka jadikanlah masjid itu adalah keluar yang baik, masuk yang baik, masuk masjid jadi orang baik, keluar dari masjid jadi orang yang baik. Ada ini mudkhala sedikit, wa akhrijni mukhrajan sedikit, wa ja'alni min ladunka sultanan. Nah ini urusin masjid musala berkeruman, udah kutua ini diganti aja, semua macam. Terus kira-kira di masjid musala itu ada setan nggak? Buahnya, oh setannya cakep-cakep, pakai sarung BHS, bajunya kokoh. DL apa? Itu. Jadi cakep, setan-setan cakep. Yang begini, yang memfonis, kamu salatnya juga benar nih, yang benar itu begini. Yang satu lagi, emang dia PA, lagi memang kamu-kamuan, dari posisi. Wah akhirnya kalau bahasa Pak Mipah, celak-celakuan, bengkerengan. Apa itu bahasa apa itu? Jadi ribut, berselisih dan lain sebagainya. Seberapa kecilnya perselisihan itu, perbedaannya di masjid dengan di luar masjid. Kalau kita lagi ngebentak orang, wah kamu sih di luar masjid di jalan. Itu kalau di masjid itu 100 kali lipat kesalahan yang diukur oleh Allah. Kenapa? Lu emang kagak tahu itu rumah gua, lu kotorin baik. Itu Allah ngomong begitu. Cuman kagak ngomong langsung kan Allah. Lu kalau di jalanan lu ngomong seenaknya, kalian wajar kalau di jalanan. Ini kan masjid, gua di situ kata Allah. Ini kan kita nggak sadar bahwa ketika kita masuk ke masjid, pelataran masjid itu Allah menyambut dengan rahmat dan ampunannya. Terus kita ngomong, wah, gua masuk, gitu. Tapi ini masjid apa itu? Kata Allah ini lagu apa ini? Gitu. Maka semua hal-hal, maka ketika kita masjid itu ya niatnya tadi. Yuhibbuna ayyatabaharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi masjid itu kan dari awal ada orang yang memang membangun masjid hanya untuk ya gaji-gajian, bagus-bagus orang masjid. No, kayak gua no masjid, orang tua mah gampang. Asal kita ngomong ini, saya selama kita yang ngomong nih, kalau selain saya mah orang bisa. Memang kurang bisa, makanya atas pimpinan saya itu masjid menaranya 2 tinggi-tinggi. Ada yang musola di bawahnya sampingnya kira-kira 100-200 meter. Mana yang tingginya aki-aki, kalau tinggi tingkong salah. Ya namanya aki-aki. Kong bagaimana dibangun? Begitu, mana musolanya kecil, tapi dia tulus dalam ibadah. Itu akan lebih baik di sisi Allah dibanding yang pamer-pameran menaranya tinggi, bagus, mantap gitu, kayak masjid Madinah. Gitu. Ya ini kadang-kadang seperti itu.
Maka pertama ya jangan dulu bangga-banggakan masjid yang kita bangun, apalagi sampai masjid gue itu lalu itu ngaku-ngaku masjid. Itu jangan-jangan kotak masjid itu dibilang kotak gue itu. Ini kan apa? Masjid jangan itu kalau di rumah. Di masjid tidak aman begitu. Nanti kalau habis memandang itu kotak jangan ditaruh di masjid. Itu berapa kali masjid musola itu kotaknya dibawa lari orang. Orang siapa? Orang. Terus gimana? Udah bawa ke rumah. Ya kan saya kan godain terus, ya kan. Pak, mau makan apa ini? Mana dimakan seadanya. Lagi kemarin seadanya dulu, seadanya. Orang ada apa-apa ini di dapur dipakai, orang ada apa-apa. Lemah apa sih? Makan apa adanya? Alah, ngurusin masjid, kotak di rumah, ditanyain makan apa, kagak punya apa-apa. Lalu duit di kotak kan buat apaan? Lo kan pinjam dikit juga kagak boleh, buat makan doang. Begitu. Ini bini yang pinter begini nih. Udah, akhirnya juga jadi congkel gitu. Ini kan sekali nyongkel lagi. Akhirnya ribet nyongkel, dibuka. Tuh, Pak Ketua, ini gemboknya ganti. Ya, kemarin jatuh, rusak. Dijatuhin apa jatuh? Dijatuhin. Ya alasan macam-macam. Ya kan alasan nggak bisa ada kan. Nah ini, jadi masa setan di masjid itu pintar, alit-alit lagi dia pakai kain sarung BHS, setan masjid itu baju koko, pakai seragam lagi, itu seragam itu ada logonya, umpama itu, tapi bukan hitam yang ini, ada yang nunjuk. Jadi intinya apa? Ini kan kita ngurusin masjid musola nih, masjid musola. Kalau ada perselisihan di musola, ingat sadari ini musola buat nyuciin dewek, gitu. Jadi ya pokoknya musyawarah gitu kan. Emang kita mah kalau ngurusin musola dewek rapi. Kalau ngurusin sholat dewek rapi, paham? Kalau banyak orang gak rapi, dibikin rame. Coba cari musola yang ngurusin dewek rapi, pintunya dikunci, sholat ada. Ini dewek ngapain di situ? Akhirnya seminggu kagak diparahin, pas dibuka itu hawanya udah lain. Kenapa? Di jalur gaib udah nongol di situ. Di mama semuanya itu asal orang nasir sholat, maka enak di situ kayaknya ada kokok rambutnya panjang katanya begitu. Ini jangan-jangan yang ngurusin musola yang bikin, wah sholat situ mah kalau bukan saya mah nggak bisa ngadep di situ. Jadi udah musola kayak lu tanpa padi ikut masuk masjid, kenapa? Padinya olahraga. Nah ini nggak bisa, karena apa? Masjid itu kata Allah rijalun itu banyak orang. Yuhibbuna ayyatoh, jadi banyak tempat orang mensucikan diri. Bukan ngaku-ngaku begini, begini. Itu pengurus musola itu kagum bagus itu kegiatannya juga gitu aja. Ya maunya mah mudah-mudahnya kalau kami undang itu mah satu turut ini aja kagak ada teman gitu. Yang satu kagak enak ada malam-malam kami lagi nyokok lama lagi sama ngomong udah gua akhirnya ribut itu di musola. Siapa yang menang? Gawe ngomongin gitu.
Jadi itu ya, jadi ini kan Masya Allah. Ini ya pakai saat itu kan digali urusan masjid musola lagi segini. Terus ada puyeng juga ini. Ya awalnya mah enak, sama juga, repot juga. Jadi itulah intinya. Saya nggak merinci banyak lah. Karena apa? Hati-hati untuk jadi orang musola dan masjid, gitu kan? Jangan karena jabatan pengurusannya terus begini begitu otoritas. Ingat, itu kalau Allah ngomong, lu cuma memandoin pengol, lu bukan pemilik, lu sok kuasa benar. Jadi lu jadi imam masjid, jadi takmir masjid. Kalau kira-kira orang semenggah, lu semua kebaikan lu gua kata-katain. Itu paham itu. Orang dikatain sayang itu. Bercapek ngurusin ini modal banyak keluar lagi. Sholat kagak terima kan sayang itu. Kenapa? Dia tidak berusaha mensucikan hatinya untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, berkaitan di masjid atau di lingkungan masjid atau di lingkungan di luar masjid, kita ini terlibat antara dua. Kita ini akan menghadapi dua karakter. Karakter yang pertama itu menjadi orang alim. Orang alim itu mampu mengkondisikan segala sesuatu dan dia bisa menempatkan di tengah-tengah sisi orang yang konflik berselisih. Jadi kalau datang itu enak, lu harus begitu toh, begini baca, lu punya apa? Punya duit orang ini jangan bangun, lu bagaimana? Ya namanya udahlah enak ini sholat, tak terawih lu imam terawih berapa tuh? Begitu terus langsung aja. Jadi kadang-kadang orang yang arif itu mampu menengahi. Ada orang yang iktiraf itu apa? Muaku, gua, yaudah urusin. Jangan sekarang. Gua masih macam-macam itu. Akan dikasih beban dia. Masya Allah. Orang arif itu apa? Dia nggak nunjukin kemampuannya. Ya sok ini nyaman enggak. Roman menurut saya mah yang enak begini nih, pas. Ini kanan kiri oke, gitu. Kanan kiri oke. Kaki kiri maju, kaki kanan pasti di belakang. Kalau maju dua-duanya jeblak gitu. Makanya kalau jalan jangan baring itu kaki. Karena kalau dibaring itu kaki dianggap orang mati, hidup lagi, namanya kocok kadang itu. Kaki kiri apa kaki kanan? Lupa dimakan kopi belum bisa minum. Ya, belum ya. Jadi gitu ya. Intinya mau dari pintu mana kita masjid, mau dari posisi mana, mau takbir masjid, mau tukang marbot, ya marbot itu tukang nyapu, tukang ngisi kamar mandi, tukang bersihin WC, masuk dari sisi manapun niatnya apa? Mensucikan diri. Mensucikan diri itu sebenarnya bukan bersihin diri, artinya membersihkan hati untuk menerima ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyapu ngepel baru aja baru diseret, udah ada yang lewat malah kakinya kotor. Nyapu, buset, gua capek-capek nyapu, itu main lewat baik, mana itu belepotan, itu kan marah ya. Jangan biarin baik. Itu ngomong lewat dah. Biarin. Buat bumpang duduk. Iya, itu kalau lewat mana dasar saja. Nah, lewat. Lu lewat pas rampang lewatnya. Nah, artinya ya itulah nggak enak. Tapi kita harus nahan hati. Apalagi urusan kota, urusan sumbangan, urusan begini,
timbang ngurusin musola itu pahit. Kalau kurang-kurang modal mah kita udah diangkat lagi, udah tahu pahit begitu masih moyok banget. Musola banyak kita marah lagi, susah dia kan, gila juga gitu ya. Iya, kadang-kadang begitu. Makanya udah kembali. Jadi intinya mudah-mudahan kita ini labelnya ngurusin masjid sama musola, mudah-mudahan jadi orang yang terdepan di sisi Allah. Amin. Tapi kalau nggak hati kita orang yang paling jauh sama Allah, gitu kagak diajak nanti. Nah, sini lagi begitu rumah gua kalau aku akuin, mentang lu mentang. Saya kira ini saja. Kalau ada yang perlu ditanyakan, saya belum pulang masih di sini. Silakan. Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membahas tadi masalah masjid dan musola. Pertanyaannya, kenapa sholat Jumat itu harus di masjid? Apakah boleh sholat Jumat di musola? Ya. Ya. Tidak ada sholat Jumat itu harus di masjid, tidak ada. Gitu. Sholat Jumat bisa di lapangan. Yang nggak boleh di kamar dewek itu bukan sholat Jumat, namanya sholat kesiangan. Ngapa di kamar? Ya karena malu. Nah, jadi gini. Masjid itu adalah tempat yang memang diperuntukkan untuk kapasitas orang banyak. Maka berjamaah kalau hukumnya itu adalah sholat Jumat 40 orang menurut kadar pendapat Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Itu 40 orang harus mustautin. Mustautin itu apa? Orang yang memang asli di situ. Kalau 40 orang yang 3 itu cuma lewat doang, tukang ojek, tukang grab, itu menurut Imam Syafi'i tidak sah sholat Jumatnya. Ya, sholat Jumatnya. Maka harus mustautin 40 itu mustautin. 40 cuma berapa kali sih kalau masjid? Makanya bangun masjid, bikin masjid itu minimal mencukupi untuk 40 orang. 40 orang sini juga cukup masjid ya. Iya, jangan lantas ini nanti dibikin masjid. 40 itu yang pertama. Nah, salah satu masjid Diror, enggak dulu. Masjid tolong ukur dalam pandangan fikih itu adalah maksusatin lil Jumu'ah, untuk sholat Jumat, bangun masjid. Nah, boleh sholat Jumat boleh di lapangan kalau nggak ada masjid. Ada masjid boleh juga. Tapi terus coba, entah itu karena di lingkungan kita ada masjid sholat Jumatnya di lapangan. Ngapain itu masjid dijeblokin? Jadi ada manfaatnya, ini bukan hukum, etika. Istilahnya Allah lagi nongkrong di masjid, pakai ini ada kopi, ada Allah. Lu sholat Jumat ya, mana lapangan? Masjid buat lapangan. Begitu Allah tanya ke kita, jawabnya apa? Kadang-kadang Allah masjid kurang bersih ya. Emang yang tukang nyapu siapa? Belum maunya main matangnya, nyari tukang sapu orang ada, bayar tukang sapu orang ada. Itu seujek-ujek 3 bulan kalian dikasih ongkos. Lu tega emang begitu. Kalau Allah jawab begitu. Jadi kita aja keren-kerenan, sholatnya begini puas, tapi kita nggak ngurusin. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Lalu sekarang untuk masjid, masjid tempat sujud Allah. Artinya itu sebagai kata kiasan bahwa bangun masjid memang untuk apa? Nah, sekarang kalau nyari hukumnya sholat Jumat gimana? Boleh di lapangan, boleh di kantor juga boleh. Tapi nggak bisa dibilang itu masjid.
Tapi kalau masjid nggak ditempatin sholat, itu yang masalah. Lama-lama karena kita keluasaan untuk membuat sholat Jumat di luar masjid, maka akan semakin lama masjid akan jadi kompakan. Cukup kandang ayam, sama minta imam. Jangan sampai kalau memang sudah nggak berfungsi kan coba. Itu katanya biar manfaat. Kalau kata malaikat lain, biji masalah. Masjid ini manfaat masjid. Manfaatkan kembalikan lagi fungsinya sebagai masjid. Jadi kenapa kita sholat Jumat harus di masjid? Karena itu sesuai dengan tujuan masjid itu sendiri, untuk mengumpulkan umat dalam barisan bersama-sama, dan itu dibatasi 40 jamaah sholat Jumat. Maka kalau sebelum 40 itu sholat zuhur aja. Makanya kalau ada datang di mana-mana itu karena dianggap ini sholat ini macam-macam, yang datang itu dianggapnya kurang 40 di sholat zuhur juga. Ya udah ikutin aja. Dia maksudnya ikutin, dia nggak usah ikut-ikut, itu lihat kita karena keyakinannya berbeda-beda. Gitu. Kadang-kadang waktu ini masalah Jumat kebakaran, kenapa? Itu sholat zuhur lagi. Ya bukan, itu namanya pendapat di dalam melaksanakan. Jadi saya kira gitu ya. Jawabannya, kenapa kok sholat Jumat di masjid? Ya memang tujuan sholat Jumat itu adalah jamaah akbar. Jamaah akbar itu ya jamaah yang jumlahnya besar. Sholat tertentu, sholat Jumat. Makanya sholat Jumat itu tidak sah dewek-dewek di kamar. Harus kita sholat dewek. Sholat fardhu Jumat pakai yang berapa ini? 2 rakaat, udah di tengah-tengah aja. Salah rakaat. Ya gitu, jadi ya sholat segitu kalau di tempat-tempat yang lain ya. Makanya ukuran musola dan masjid itu sebenarnya secara hukum nggak jauh beda, tapi fungsi memfungsikan musola dan masjid di lingkungan kita itu berbeda. Mana masjid, mana kemudian jangan gampang-gampang bikin masjid selama masjid yang tadi itu masih menampung. Ini alasannya, wah ini kok gak bener itu, pokoknya masjid susah ininya kok Ustaz. Itu wow, enggak mau pokoknya apa-apa itu kudu dia, pokoknya kudu dia, ininya imam kudu dia, maksudnya tergantung dia gitu, urusan sumbangan kudu dia. Kita malah nggak bisa bikin ini kan masjid orang banyak, oh gitu. Terus mau bikin masjid baru. Nah ini yang termasuk menurut pandangan ulama masjidnya masjid diror. Karena apa? Gitu. Maka kalau ada yang begitu ya tadi kembali fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Kalau ada pengurus masjid yang wantang lagunya bau itu dah ya kayak kebo nggak pakai kaluhan. Oh kucing mah kakinya lupa. Itu biasa namanya juga kucing. Kalau orang baru kita tegur ya tumpah ayunya. Ya udah apa emang nasib kita Allah kasih rezeki sebatas itu dan kita syukurin baik kan. Ya ini nasib memang ini kan udah latihan mau puasa ujian ya sabar udah sabar apa sabar amin amin sama ada lagi ya saya kira gitu ya ada lagi ya mangga ini terkait dengan pengurus musola dan masjid yang mana ini berkaitan dengan bendahara. Nah, untuk bendahara, saya lihat kan banyak masjid dan musola itu keuangan itu cukup lumayan banyak. Nah, baiknya gimana sebagai pengurus bendahara itu untuk menyalurkan uang tersebut?
Ya. Ya, tidak ada standar baku namanya infak sodako. Sodako infak sama. Kalau sodako itu ya apa namanya bentuk kejujuran hati merelakan hartanya. Kalau infak nafako menampakkan bahwa itu semata-mata kepada Allah, ini sama. Infak sama sodako sama. Jadi infak buat masjid, tapi urusan masjid pacak klik. Ya kenapa harus ada infak? Kan akal kita kan begitu. Infak terus ke masjid, tapi urusan masjid kagak diopetin. Ustadznya kagak dioposin, marbotnya dibiarin baik, ngopi sampai hutang gitu di warung, sampai cakupannya banyak, tapi orang open. Bukan karena dia membersihkan masjid, muliakan. Jangan dikira itu dalam agama nyapu masjid itu jadi pintu surga. Ini ceritanya ini ada imam masjid, takbir masjid, warah itu tukang nyapu dan sabar. Hari-hari dia begitu di masjid nyapu bersihin, dia masuk surga duluan. Tapi masjidnya ketok-ketok pintu, dibentak sama malaikat duluan. Nah kalau di sini, gua pengen masuk masjid. Siapa lo? Gua kamu urus masjid, urus iman. Emang berapa kali deh, 2 tahun diturunin nama tetangga, katanya ada kurang mater. Kenapa? Emang apa? Saya sering bentakin tukang sapu, tukang sapu masih di situ, masih dia bersabar banget. No, ada di surga di pojokan, rumahnya gede. Nah, kok tukang sapu di situ, lu pakai bentakin dia ikhlas itu. Makanya Bilal itu sampai dimuliakan karena dia rajin mensucikan masjid sama. Itu jangan dikira setiap satu gerakan sapu itu udah pahala. Kalau kita kalau hujan ada paku. Yang bersih nyapunya, main baru nyapu diinjek lagi kata yang jatuh. Lagunya aja. Biarin ya Allah, mudah-mudahan diampuni. Amin. Biarin bersihin lagi begitu aja. Malah yang masuk surga duluan yang benar-benar itu. Ya, jadi urusan infak itu silakan untuk melakukan masjid. Duit disimpan baik. Kalau disimpan terus biasanya di tampil masjid duit masih ada berapa? Tambah lagi kemarin Jumat itu ada pejabat kalau Jumat terus kotak nambah lumayan nambah gope ada duit gope ada tapi yang 100 duitnya apa nambah ini saya pegang karena yang dimasukkan kotak orang pejabat kan duitnya merah-merah ya nggak kayak kita yang merahnya merah udah apa 2.000 merahnya merah 2.000 biasanya kalau merah pucat mah 2.000 campur coklat campur hijau. Kalau yang merahnya merah nyala biasanya gedean. Waduh bapak ada berapa lembar 5 itu sih saya pegang. Udah lupa mah beli rokok lupa kalau mau warteg lupa pakai duit itu aja. Ya duitnya kepake kemarin lagi terasa orang biasanya cepean kan jarang. Dikasih yang 2.000 kagak mau dia. Coba ke masjid mau ke warteg kasih duit 2.000-an gitu 20 lembar malu dia duit masjid ya Pak begitu lah. Kalau sebenarnya kan ya ini kan namanya setan di mana ya jadi ini kadang-kadang masjid gaya-gayaan karena apa saldonya paling gede itu yang namanya guru TP sampai hampir mati orang dioperasi. Kata dia itu kan bapak masjid itu harus ikhlas. Bukan begitu ikhlas itu perbuatan ikhlas itu bagaimana supaya orang yang kita butuhkan tidak berpikir lagi tentang kebutuhan perut dan lainnya. Pokoknya dijamin lalu ikhlas bukan lantas begitu salah.
Kenapa mana ikhlas itu sholat di ibadah ini menjadi surat zolim. Jangan sampai ketika kita melakukan ibadah ada niat zolim, ada niat syirik. Dan dia akan jawabannya itu berdua-dualah mereka benar. Ya paling tidak membuat kopi 2.000 perak. Mereka ini mulai bisa sholatnya kan jadinya ya. Nah, membuat orang itu tulus itu namanya ikhlas. Jangan lu mau nggak nyambung masjid itu ikhlas? Salah. Di situ aja nyambung. Kalau gua kan betulin agamanya dia tidak ikhlas. Ini kan kadang-kadang dilemparin sama orang urusan ikhlas, bebek orang. Kan nggak ada nih, saya ketua masjid nih. Lu mau nggak tukang bersih masjid? Ikhlas kan dia? Ya kalau ikhlas bapak aja pak. Gitu. Coba dibalikin begitu. Aku enggak. Iya makanya jangan memahami ikhlas begitu. Ikhlas itu sapuin tenang. Alhamdulillah pak. Sudah besoknya pokoknya tetap nyambung di sini. Iya tenang dah. Itu namanya ikhlas. Jadi itu ketulusan itu bukan tanpa sebab. Makanya Allah dulu kalau sholat gua kasih begini, Allah begitu. Gua kasih surga kalau lu sholat nilainya 10 kali lipat. Karena ini. Jadi kalau kita ikhlas kagak pakai ini, lu mau nggak jadi ketua masjid tapi tidak boleh meeting di kotak. Mana-mana ada. Oh siap, saya nggak lihat kotaknya. Saya lihat bersih. Nah artinya yang seperti itu, sekarang ini ada akal dewek balik akal dewek. Dikumpulin masjid, buat apa? Buat kesejahteraan masjid. Orang di masjid sejahtera aja. Ini udah gitu aja. Kalau mau sejahtera di rumah, ya ngapain harus ke masjid? Urusan makan kan di rumah, gitu. Tapi orang ke masjid supaya senang bagaimana? Gitu. Kopiin. Makanya kalau ada datang cuma tiba kopi doang, bilang sama Allah, berkahi orang yang kopi tadi, mudah-mudahan rajin ke masjid. Dia siap, dia dengar. Saya siap rajin tiap pagi sore kopi doang. Cukup ya? Nah, kira-kira mah jangan kebanyakan siang kalau bagus mandi mah jangan lama-lama. Iya. Kalau lama-lama di rumah banyak orang. Iya. Ini ngapa biasanya ngopi kagak ada ngopi gitu kan? Mas itu banyak orang mau numpang ngopi di rumah. Ya, mudah-mudahan Allah selalu lapangkan hati kita. Turutin masjid amal musola makin banyak sabar, banyak ikhlas. Ikhlas itu bukan kata apa-apa. Kalau punya 2.000 masukin kotak. Ini jangan nyari tambahan di kotak, jangan. Ya. Jangan nyari tambahan di kotak, tambahin isi kotak. Ingat tuh kalimat. Jangan nyari tambahan dari isi kotak masjid musola. Kalau bisa kayak harus itu isi tambahin itu isi kotak masjid dan musola. Jangan nyari tambahan dari isi udah paham. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Qanilana wa jami'ilana warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya rabbal alamin. Allahumma sihhatan fil iman wa imanan fi qulubihim wa najatan yakmala salatan wa rahmatika wa 'azlatan wa maghfiratan wa ridwanan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hadhihi syahri sya'ban wa barik lana ya Allah fi syahri ramadan bi rahmatika wa
وإخواننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على Ya Rabbi salli wa sallim